Ya, masih kurang percaya kalau Allah berkehendak maka segala sesuatu akan terjadi. Anaknya harus dipenggal. Kita tidak boleh terlena. Orang mancing tentu umpannya lebih kecil daripada yang akan kita kail itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Maliki Podcast bersama saya Arba'in Al-Azhar. Dan di edisi kali ini spesial Idul Adha 1444 Hijriah. Dan tentu saja sudah bersama dengan kita narasumber yang sudah tidak asing lagi di masyarakat UIN Malang dan juga di podcast di Maliki Podcast. Beliau seorang wakil rektor bidang kerjasama dan pengembangan kelembagaan. Beliau juga seorang pengasuh salah satu pondok pesantren tahfidz yang ada di Kota Malang. Kita sapa dulu beliau Bapak Dr. Kiai Haji Israkun Naja MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bisihha wal afiyah. Nah, spesial Ustaz untuk edisi spesial Idul Adha kali ini kita akan membahas satu hal fenomena generasi muda yang mana berkaitan dengan aktualisasi diri dan juga punya komitmen, tetapi sebagai muslim tidak hanya sebagai pada duniawi saja tapi juga ke ukhrawi, dan dalam garis besarnya ini menumbuhkan moralitas generasi muda yang dalam kehidupan milenial. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyril muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin ad-da'i bi sunnati ila sa'adati wal adabil rasin wa ala alihi wa ashabihi al-hudatil mukhlisin wa du'ati ila Allahil mursidin. Sahabat kampus yang saya hormati, Mas Arba'in yang luar biasa, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Allah di tahun 1444 Hijriah ini, dan alhamdulillah telah kita semua ikuti serangkaian beberapa ritual di dalam Islam. Kemarin kita puasa Ramadan dan kemudian kita merampungkannya dengan puasa Syawal. Kemudian tidak lama kita bersama-sama kemarin menghadiri, ikut melepas beberapa jamaah haji. Betul. Yang luar biasa tahun ini kita lihat euforianya setelah 32 tahun yang lalu mereka terhambat menunaikan, maka ada sesuatu kegembiraan yang saya tangkap lebih dari beberapa tahun yang lalu. Dan alhamdulillah ini upaya yang saya dengar dari pemerintah kita maupun pemerintah Saudi akan memperbanyak kuota sehingga keterlambatan atau kemudian pengantrian yang sampai puluhan tahun itu insya Allah ke depan lebih bisa diminimalkan lagi. Bagi mereka yang haji, ya kita semua hanya bisa berdoa agar senantiasa diberikan kesehatan, sempurna manasiknya, ya, kemudian datang kembali ke Indonesia, ke tanah air, bertemu dengan keluarga, berpredikat mabrur. Dan indikator kemakburan itu ketika seseorang lebih ramah kepada siapapun, menyapa, berkomitmen menebar kedamaian kepada siapapun, dan memiliki empati, ya. Jadi empati kepada siapapun, jangan ada orang lapar di sekeliling kita, ya. Kemudian yang ketiga, indikatornya ketika dia harus berpikir sekian kali untuk berucap dan bertindak, itu. Jadi orangnya lebih smart, lebih semut, ya, dan tidak ada kecerobohan karena al-ajalah minasyaiton. Jadi orang yang tergesa-gesa itu merupakan karakter dari setan. Harapannya orang yang mabrur itu luar biasa. Kita yang kebetulan belum dikaruniai kesempatan untuk menunaikan ibadah haji setidaknya tahun ini, dan kita semua masih tetap berharap siapapun kita dan keluarga yang kita cinta ditolan, Allah berkenan untuk mengantarkan kita bisa melakukan ibadah haji umrah sowan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi betul-betul sempurna karena memang itu bagian dari rukun Islam. Kita yang di Indonesia, alhamdulillah kita juga tidak kalah semarak karena kita
akan tunaikan ya setelah kita lakukan puasa tarwiyah Arafah, dan kita juga kemudian bersama-sama menjalankan sholat Id di beberapa masjid, musola, di lapangan sebagai bentuk kegembiraan kita atas nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita bersama. Dan kita juga dimotivasi betul bagaimana kita mampu menangkap sejarah yang telah tertoreh. Jadi tidak ada apapun yang diperintahkan Allah maupun yang dilarang kecuali di dalam konteks kesyariatan memiliki makna, memiliki manfaat yang luar biasa. Kalau kemudian kita masuk ya tentang wisdom ya, jadi hikmah mengapa Allah itu perintahkan kepada kita untuk ikut berkorban ya, dan hubungannya nanti dengan kehidupan para milenial hari ini. Yang pertama, subhanallah ya, jadi cerita yang kita semua akan tertarik untuk mencoba kembali mereferensi kepada Al-Quran, bagaimana cerita Nabi Ibrahim alaihissalam yang menikah sekian ratus tahun ya Mas, karena usianya lebih dari 200 tahun, lebih dari ratusan tahun ya. Beliau beristri lama dan kemudian tidak dikaruniai putra, kemudian beristri lagi. Satu waktu kemudian malaikat mendatanginya mengabarkan informasi penting dari Allah bahwa beliau akan diberikan karuniai putra. Itu awalnya juga sempat bertanya, masa benar saya ini sudah tua ya. Allah kemudian ingatkan melalui apa yang disampaikan oleh malaikatnya, ya masih kurang percaya kalau Allah berkehendak maka segala sesuatu akan terjadi, sekalipun kadang-kadang menurut rasional, menurut logika itu nggak mungkin. Dan alhamdulillah terlahirlah seorang putra yang kita semua kenal, namanya Nabi Ismail. Maka seperti layaknya siapapun orang, karena hierarki orang itu dari kita ini punya naluri ya, punya naluri keberagamaan, punya naluri untuk senantiasa tetap survive hidup, dan kita ini punya naluri untuk berpasang-pasangan. Jadi siapapun itu, karena memang Allah dengan cara-cara itu ya mengembangkan makhluknya. Jadi Allah selesai dalam tanda petik menciptakan seperti Nabi Adam ya, seperti Nabi Isa, dan menciptakan kita semua. Setelah itu siapapun tercipta melalui perkawinan, dan Allah nyatakan itu bahwa masing-masing orang selalu ada keinginan untuk dicintai, menyayangi, disayangi, menyayangi ya. Kemudian setelah mendapatkan pasangan, yang bersangkutan tentu punya harapan ya untuk diberikan putra. Jadi siapapun orang ketika sudah menikah itu mesti akan punya keinginan yang luar biasa diberi momongan ya. Itu terlepas dari diskusi kita beberapa waktu yang lalu, dan hari ini masih masih spesial tentang child free. Jadi ada orang menikah tetapi tidak punya keinginan untuk punya anak. Ini sesungguhnya itu pilihan ya, tetapi sesungguhnya ini di luar naluri yang sesungguhnya, karena fitrah seseorang itu mesti kata zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin itu. Jadi setelah dia senang kepada perempuan yang beristri, demikian juga yang perempuan diperistri laki-laki, maka dia akan berharap anak. Dengan segala cara itu dilakukan agar dalam kehidupan dunia, karena anak ini kelak diharapkan menjadi investasi ukhrawi bagi yang bersangkutan ya, tidak saja untuk kehidupan dunia, menjadi qurrah a'yun, menjadi penyejuk mata hati, dan itu dibanggakan ya. Jadi sampai nanti kita akan sampaikan juga bahwa sesungguhnya beberapa kali Allah itu menyebut harta itu memasukkan anak itu bagian dari sesuatu yang diinvestasikan. Jadi al-mal wal banu zina hayat dunia, itu menjadi perhiasan. Jadi orang mesti akan senang punya anak itu. Nah, di saat anak semua ya, barangkali Mas Arba'in sewaktu kira-kira usia belum belasan tahun lah ya, usia masih kurang balik ya, ketika kecil beranjak, kita dengan lucu-lucunya ya, apalagi dengan kreasi-kreasi yang luar biasa, kita melihat anak kecil siapapun itu kita merasa gemes gitu nggih. Bayangkan ya. Jadi kalau kemudian kita mencoba melihat ya
hikmah di balik Idul Adha ini, yang bersangkutan Nabi Ibrahim saat euforia mendapatkan nikmat yang luar biasa, digadang-gadang sekian tahun lamanya terlahir seorang putra, ya, harus kemudian kesabarannya ya diuji oleh Allah, kesabarannya, karena diminta untuk dikorbankan atas nama Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kita melihat yang pertama itu jenis perintah, ya. Perintahnya itu membunuh, ya. Jadi menyembelih, bahasanya bukan membunuh, ya. menyembelih putra, ya, karena tadi itu saya ungkap ada banyak di dalam Al-Quran tuh yang menyetarakan antara harta dan anak itu, jadi sama-sama posisinya menjadi sesuatu yang dibanggakan. Jadi alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, itu yang kita semua euforia kepengen lebih wah, lebih baik, lebih bangga, lebih dari yang lain, itu harta dan satu di anak. Anak itu tidak saja jumlahnya, tetapi tidak saja juga dari sisi fisiknya sampai prestasi-prestasi, kekayaan. Ya, saya kira terlepas kemudian di lapangan, ya, ada orang tua yang ternafikan, ya, ternafikan atau tidak diakui oleh anak setelah mereka kaya, itu lepas itu semua, tapi secara umum orang tua itu membanggakan anaknya, ya. Kemudian anaknya harus dipenggal, ya. Pemenggalan tidak saja karena fisik yang dipenggal, ya, untuk cara menyembelih, tetapi memenggal kesenangan duniawi. Saat kita, ya, euforia terhadap dunia, harus kemudian kita ingat kembali bahwa yang kita cintai sungguhnya adalah Allah. Itu yang pertama. Makanya Allah kemudian menyebut inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Jadi mengapa menyembelih itu, ya, ini semata-mata hanya ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail tentunya. Yang menarik adalah semua agama, ya, Islam terutama, mungkin kalau saya bicara ada semacam dogma, gitu, ya. Dogma itu artinya bahwa tidak semua ajaran agama itu harus ta'akuli. Ta'akuli itu rasional, logis, ya. Ada banyak. Jadi kalau kemudian kita persentase ajaran Islam antara yang logis dan yang tidak logis, yang rasional dan atau tidak irasional, dari rasional dan irasional itu lebih banyak yang rasional, tetapi untuk konteks ini, ya, itu yang kemudian disebut ta'abudi. Jadi ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdoh. Mahdoh itu yang kadang-kadang itu sifatnya given, ya, apapun harus kita terima dan kita tidak sama sekali punya kekuatan untuk menangkap apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah. Kecuali nanti ada penemuan-penemuan ilmiah kemudian yang mencoba menguak tentang rahasia di balik itu semua. Tetapi itu pun tidak menjadi jaminan itu jawaban satu-satunya atas kehendak Allah yang kita sebut tadi ta'abudi, given. Jadi jangan kemudian memahami ajaran agama semuanya itu adalah logis. Dan di situ justru komitmen kita untuk taat itu, okay? Sekalipun dalam tanda petik tadi bilang yang ta'abudi itu kadang-kadang orang bisa mencoba menemukan rahasia-rahasia. Mohon maaf, saya contohkan sederhana. Mengapa kemudian berlaku iddah di dalam Islam, ya? Itu awalnya kan orang mencoba, ya, kalau dilihat dari beberapa alasan itu disederhanakan dengan bara'atur rahim. Bara'atur rahmi itu memastikan bahwa kandungan orang yang ditinggal wafat oleh suaminya atau ditinggal cerai oleh suaminya itu dipastikan tidak ada kandungan, sehingga ketika nanti, ya, anak itu lahir jelas ini posisi anak dari suami pertama yang meninggalkan atau yang menceraikan atau anak dari suami kedua, itu harus jelas. Itu yang mampu kita baca, ya. Kemudian ketika ada instrumen yang hari ini canggih, itu namanya itu, untuk tidak menyebut sebuah merek tertentu, ya. Jadi alat kehamilan itu, itu kan hanya hitungannya detik, bisa kemudian diketahui ini positif tidak positif. Itu. Apakah kemudian kita merasa bangga bahwa ternyata sesederhana ini kata Allah yang ta'abud? Bukan, itu, ya. Itu bagian kecil yang mungkin kita tangkap, tapi ada makna di sana yang belum kita tangkap. Itu ada penelitian panjang salah seorang peneliti namanya Robert Gulman yang menemukan itu ada hikmah yang luar biasa. Itu satu contoh, ya.
Tetapi dipastikan di dalam Al-Quran ayat yang menyeru tentang Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya itu menyebutkan inna hadza lahuwal balad. Jadi Allah kepingin memberikan coba. Kemudian yang kedua adalah tentang objek yang diperintah, ya. Yang diperintah ini Nabi. Ya. Kita semua tahu tidak ada orang menjadi Nabi kecuali ada yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah SWT tentang yang bersangkutan itu, gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami bahwa skala Nabi saja luar biasa, masih diuji. Dan Nabi pernah memberikan paparan bahwa sesungguhnya yang pertama kali ujiannya berat itu adalah para Nabi. Al-Anbiya, summal amsal. Kemudian orang-orang yang seperti Nabi, fal amsal. Kemudian orang-orang yang seperti Nabi. Jadi orang semakin dekat dengan Allah, ya, itu ujiannya semakin berat. Ya. Itu apa artinya? Bahwa yang pertama tadi kita pastikan bahwa terkait dengan jenis perintah, anak posisinya itu disetarakan dengan perhiasan dunia, ya, seperti komoditas yang dimiliki oleh siapapun, maka bagaimana kecintaan kita tidak boleh melampaui kecintaan Allah. Jadi Allah harus kemudian satu-satunya yang menjadi objek cinta kita. Kemudian yang kedua, ketika ini adalah Nabi, maka pastikan siapapun kita, ketika derajat kita kepengen lebih dekat, maka sesungguhnya kita harus menerima tawaran, cobaan-cobaan. Dan kita dimotivasi. Ada satu hadis yang luar biasa, Nabi itu memberikan pernyataan idza ahabbu abdan ibtalah. Ketika Allah mencintai seorang hambanya, maka hamba itu dipastikan dicintai Allah. Jadi layaknya lah siapapun siswa mahasiswa nggak mungkin akan naik, ya, semesternya dari 1 ke 2, dari 2 ke 3 tanpa ada UTS, ada UAS. Itu yang kita paham lah. Jadi dan tidak ada kan orang tua kita marah-marah gara-gara dulu Mas Arba'in, ya, ketika ikut UAS itu kemudian menemui dosennya, ngapain juga anak saya diuji itu, ngapain juga anak saya dites gitu, ya kan? Enggak, justru orang tua memotivasi agar kita tahu grade kita itu sampai di mana itu. Jadi kenaikan kita dari level 1 ke level 2 dan begitu seterusnya, itu bertahap. Nah, dan itu terkait dengan jenis perintah. Jadi tadi materi perintah, kemudian yang kedua objek perintah, kemudian ada lagi yang ketiga itu materi perintah, ya. Materi perintah seperti yang tadi kita sampaikan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kita itu karena Allah nantang tuh. Jadi am hasibtum an tadkhul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu menyangka masuk surga begitu saja, ya, sebelum kalian semua itu dicoba oleh Allah? Karena siapapun, di dalam ayat yang disebutkan bahwa hampir semua komunitas ya, bangsa ya, sebelum Nabi kita Muhammad semua mengalami ujian-ujian itu. Dan yang kita kenal itu ada namanya Masyitoh, yang kemudian dipakai oleh komunitas kita Muslim itu menjadi nama sekolah TK itu Masyitoh. Itu seorang yang mengorbankan dirinya sampai harus dimasukkan dalam bejana yang panas gara-gara mempertahankan imannya. Kemudian sahabat Bilal bin Rabah yang luar biasa dipaksa untuk kembali ke ajaran semula seperti ajaran atau ideologi majikannya, dia tidak mau. Itu apa artinya? Bahwa hidup itu menjadi sesuatu yang mengharuskan ujian itu ada. Ujian itu tidak harus yang menyengsarakan kita. Ujian itu kadang-kadang yang membanggakan kita. Tetapi satu kata, kita tidak boleh terlena. Terlena dalam kebahagiaan, terlena dalam kesengsaraan. Sehingga kita hanya merasa tidak puas, ya, atau kemudian malah suudzon kepada Allah. Merasa ibadah sudah dilakukan, nyatanya yang bersangkutan belum mendapatkan seperti yang diinginkan, ya. Betul. Padahal sesungguhnya yang kita targetkan itu adalah ridha Allah SWT. Barangkali itu Mas pemantik diskusi kita. Baik. Nah, Masya Allah, saya sudah menangkap pada beberapa poin penting yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, bahwa memang dalam perintah yang telah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat penyembelihan
Ini ada 3 poin. Yang pertama adalah merupakan perintahnya itu bagaimana dulu nih, perintah macam seperti apa, dan juga objeknya, dan yang ketiga ada materinya. Dan yang saya mau tanyakan Ustadz di sini ada 2 sebenarnya, bukan cuma 1 generasi yang dibahas di sini, ada 2 generasi, bukan hanya generasi milenial tapi juga generasi orang tua dan anak di sini. Lalu apa sih sinergitas yang ingin ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perintah ini untuk pembelajaran bagi kita semua, generasi milenial dan juga generasi orang tua dan anak? Mungkin Ustadz bagaimana dari pandangannya? Ini menarik sampean bertanya ini ya. Saya awalnya tidak sekali-sekali tidak membayangkan ya akan ada pertanyaan ini. Di dalam Al-Quran ini ya, betapa Allah itu memberikan contoh relasi orang tua dan anak. Coba kalau kita lihat di dalam surat As-Saffat, itu surat yang monumental, menyeru kepada memerintahkan Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya, memenggal ya kecintaan dunianya, mengalihkan sepenuhnya cinta itu hanya kepada Allah. Itu diceritakan dalam Al-Quran itu mulai surat As-Saffat ayat 10 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan aku anak-anak yang solih. Kemudian rentetannya sekian lama, jadi doa itu terus dipanjatkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam sampai kemudian waktunya Allah memberi jawaban, fabasyarnahu bighulamin halim, ya. Kemudian aku berikan kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang penyantun, ya. Falamma balagha ma'ahu sa', setelah anak itu kira-kira ya menjelang dewasa ya. Jadi tadi saya bilang orang itu masih ngelihat putranya gemes-gemesnya gitu ya. Jadi masih punya keterikatan cinta, keterikatan pemilikan gitu ya. Ketika masing-masing belum bisa dan mampu melepas ya. Jadi anak ini kan masih punya kebutuhan ya, punya kepentingan dekat dengan orang tua untuk mendapatkan kasih sayang. Demikian juga orang tua itu juga mengalami hal yang sama, tidak bisa jauh-jauh dari anaknya. Itu tidak ibu, tidak bapak, itu karena itu khilqah. Jadi ya itulah gambarannya ya. Karena itu yang digadang-gadang kemudian terlahir, maka euforianya luar biasa ya. Masih dalam dekapan kasih dan sayang itu. Tetapi menarik ya. Kemudian Nabi Ibrahim bersabda kepada Nabi Ismail kecil itu ya, yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran itu ya. Beliau itu sesungguhnya bermimpi sekian kali ya. Jadi Nabi Ibrahim itu bermimpi agar Nabi Ibrahim itu menyembelih putranya. Itu tidak sekali. Awalnya ini setan ini, 2 kali, apalagi ini setan ini ya. Mimpi 3 kali lagi ini setan. Akhirnya sampai satu waktu dia pahami bahwa ini adalah perintah Allah. Maka yang menarik itu beliau mencoba mengkomunikasikan kepada putra sebagai sebuah perintah, tetapi seolah-olah ini menjadi sesuatu yang opsional. Jadi itu apa artinya? Bahwa anak itu ya tidak sepenuhnya punya hak ya untuk kemudian mengarahkan anak dalam satu opsi, tapi harus kemudian diberikan opsi, karena kadang-kadang kita tidak tahu karakter kita ini orang tua sama dengan karakter anak. Sehingga apa yang dilihat oleh anak mungkin berbeda dengan yang dilihat orang tua. Itu yang diabadikan. Qala ya bunayya inni arafil manam atbahuka. Wahai anakku sayang, aku melihatmu dalam tidurku, aku diperintahkan untuk menyembelih. Yang menarik kata-kata Nabi Ibrahim itu, fangzur mazatar, coba bagaimana menurut pendapatmu. Ini perintah tapi seperti opsi gitu. Gimana menurut kamu ini kalau Allah itu kemudian perintahkan ini? Yang luar biasa, sang anak ini ya, kita tidak sedang diskusi apakah beliau itu paham atau tidak paham dengan menyembelih itu, tapi saya kira di usia-usia yang tadi gemes-gemesnya itu sudah tahu lah gitu, bahwa Nabi Ismail itu dengan sesadar-sadarnya, dan kemudian
memastikan kepada orang tuanya. Maka Nabi Ismail menjawab, qala ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai orang tuaku yang kucinta, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Pastikan engkau akan menemui diriku termasuk orang yang sabar, tidak akan pernah mengelak. Ini bicara tentang komunikasi, ya, relasi antara orang tua dan anak yang tidak semua itu afirmatif, ya. Tetapi karena itu hubungan orang tua dan anak itu sekali-kali hubungan anak, sekali-kali hubungan teman, sahabat, hubungan guru, ya. Dalam kapasitasnya dalam sehari itu bisa setidaknya 3 pola itu, pola relasi anak dan bapak, ya, orang tua dan anak, relasi anak dengan seperti seorang sahabatnya, dan anak dengan gurunya. Jadi memang orang tua itu memastikan harus punya fungsi, ya, fungsi ketiganya itu, ya. Baru kemudian Allah memberikan jawaban, falamma aslama wa tallau lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Jadi ketika kepasrahan dua-duanya itu, Nabi Ibrahim pasrah bahwa ini sungguh perintah Allah, dan Nabi Ismail, ya, selaku sang putra pasrah atas kehendak Allah kepada orang tuanya, maka kemudian Allah gantikan Nabi Ibrahim itu, ya, yang disembelih menjadi bukan seorang Ismail kecil, tetapi kemudian domba. Nah, kemudian Allah memastikan qad sadaqta ru'ya. Jadi yang kamu lihat di dalam impian itu betul dan nyata betul kamu melaksanakan perintahku, maka engkau adalah termasuk orang lain yang berbuat baik. Itu Allah menggunakan kata muhsin, bukan hasan. Beda muhsin dengan, kalau hasan itu orang yang berbuat karena reaksi. Jadi kalau kita ditraktir, neraktir itu namanya hasan. Semua orang bisa melakukan. Tapi neraktir yang nggak pernah mentraktir itu luar biasa. Dan ketika dia mentraktir, orang tidak pernah mentraktir, bukan tidak tahu, sengaja dia nggak pernah ditraktir, tapi dia tidak punya ancaman dendam. Enggak. Saya tidak kepingin memberikan kesimpulan dia tidak menraktir saya karena saya tidak suka. Mungkin aja belum ada waktu. Nah, gitu. Makanya dia berkesempatan untuk berbuat baik. Kemudian Allah nyatakan ini sungguh merupakan ujian. Jadi itu cluenya ada pada komunikasi, ya, komunikasi anak dan orang tua, atau keluarga, relasi keluarga. Masya Allah, yang saya tangkap sudah banyak sekali tadi informasi dan juga wawasan yang baru tentang antara sinergitas komunikasi penting dalam pembinaan orang tua dan anak, ya. Ustaz, dan yang pertama tadi ada kunci kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membina dan mendidik anaknya, yang mana ada opsi dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim memfilter bagaimana caranya itu menjadikan opsi bagi Nabi Ismail itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana kesabaran selama bertahun-tahun menunggu putra kasih sayang, karena memang pada hakikatnya manusia dilahirkan berpasang-pasangan dan menantikan momen anak kesayangan, dan lagi gemes-gemesnya, ya Ustaz, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikorbankan, dan dengan lapang hati dalam mimpi, tidak 1-2 kali, dan ketiga baru tersadar kalau memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang mau tidak mau ini adalah perintah Allah juga. Tunjukkan pengorbanan kita, dan Nabi Ibrahim juga akhirnya memberikan opsi itu, memberikan perintah itu juga kepada Nabi Ismail. Dan yang ketiga, ini adalah apa sih tujuannya dari Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya, yang tadi sudah disampaikan bahwa memang ini setiap hamba itu punya level. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin besar ujiannya. Sama halnya juga, ya Ustadz, ya, dari S1, S2, S3 itu tingkat level ujiannya itu tentu beda, sulit juga. Nah, saya tertarik, Ustadz, terhadap dengan ini antara komunikasi orang tua dan juga anak, yang mana menurut data yang baru-baru saja ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat fatherless, tingkat orang tua, ketidakadaan sosok ayah dalam pembinaan dalam keluarga. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Kita harus bicara ke belakang lebih banyak lagi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa itu naluri, ya, naluri
dan sesuatu yang sangat fitrah di dalam kehidupan seseorang ya, karena punya ghorizatun naum tadi, jadi punya naluri untuk berpasang-pasangan, kemudian secara hierarkis mesti kepengen punya putra. Dan Allah itu ingatkan ya, di dalam Al-Quran itu luar biasa bagaimana kita memperhatikan. Jadi anak yang digadang-gadang oleh siapapun orang yang berpasang-pasangan, dan kita mohon maaf, kita semua tahu bahwa kita ini bukan pencipta. Oke. Jadi yang menghendaki itu semata-mata hanya Allah SWT. Dengan segala ikhtiar ya orang memiliki putra, maka kemudian Allah hanya ingatkan. Jadi anak jika tidak dalam kepengasuhan yang benar, justru malah membuat celaka orang tuanya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Jadi anak itu diposisikan sama sederajat dengan komoditas, itu fitnah di dalam Al-Quran. Itu maknanya banyak, Mas. Jadi kalau kemudian di dalam Al-Quran ada kata-kata al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah yang dimaksud itu bukan fitnah dalam bahasa Indonesia menggunjing, bukan, tapi fitnah di situ ketika orang menyekutukan Allah. Dosa akibat menyentuhkan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa orang membunuh orang lain itu. Nah, tapi fitnah yang dimaksud di sini yang wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah di sini artinya adalah seperti bumerang. Bumerang itu senjata tajam. Ya, siapapun orang jika memiliki pemahaman yang cukup tentang senjata tajam, bagaimana cara mengoperasikannya dan bagaimana manfaatnya, tentu yang bersangkutan akan mendapatkan manfaat. Tetapi jika tidak, senjata tajam itu bisa melukai diri. Ya, jadi anak itu bisa mencelakai orang tuanya sendiri. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, bahwa ada pasangan hidupmu dan anak-anakmu itu justru menjadi musuh bagimu. Kata-kata itu yang dipakai musuh gitu. Artinya musuh itu ketika tidak ada sinergi kepentingan, orientasi antara anak dan orang tua, sehingga ini menjadi musuh orang tua. Jadi orang tua mestinya itu, kalau digambarkan oleh Nabi, siapapun orangnya, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas, ketika orang meninggal maka tersisa baginya itu ketika dalam hidupnya ada 3 hal. Dia boleh meninggal kapan saja atas kehendak Allah. Ketika orang meninggal maka dia tidak mungkin lagi bisa beraktivitas, nggak bisa beramal, maka pahala nggak ada lagi. Tetapi Allah mengeksepsi. Kanjeng Nabi itu mengecualikan ada 3 perilaku seseorang yang sekalipun kematian itu akan ada, maka kematian tidak akan mampu memutus pahala yang dia telah lakukan. Pahala dari amal yang dilakukan itu nggak putus. Kalau kita sholat sekali sholat selesai, tapi kalau ini enggak, kita melakukan perbuatan tertentu, pahala terus. Apa disebutkan oleh Allah itu sedekah jariyah, orang yang mewakafkan. Yang kedua adalah orang yang punya ilmu dan kemudian mampu dan berkenan mengajarkannya. Yang ketiga adalah anak yang senantiasa berdoa pada orang tua. Awaladin sholihin yad'u. Yad'u itu menggunakan kata future tense, menggunakan kata present tense. Jadi bukan, Nabi kok tidak mengatakan awaladin da'alah, dan anak yang pernah mendoakan, tapi anak yang sekarang dan terus akan mendoakan. Jadi anak itu berubah menjadi investasi, ya, yang membanggakan tidak hanya dalam kehidupan dunianya, tapi kelak di akhirat. Itu adalah anak yang senantiasa berdoa kepada orang tuanya. Tentu anak nggak akan mungkin bisa berdoa kepada orang tua kecuali anak itu, ya, telah kemudian dipoles, ya, sedemikian rupa orang tuanya hadir, punya kontribusi di dalam kehidupan sang anak, sehingga anak ini tidak bisa melupakan jasa orang tua. Tidak saja semata-mata karena orang tuanya lah dia ada, tetapi lebih dari itu, existing, keberadaannya hari ini itu karena orang tuanya. Maka siapapun kita nggak boleh melupakan orang tua, dan siapapun orang tua nggak boleh melupakan anaknya, karena kelak anak itu
investasi akan protes kepada Allah. Ada hadis yang menyeru. Jadi kelak itu ketika ada orang tua yang abai terhadap kepengasuhan yang baik kepada orang tua anaknya protes, ya Allah jangan salahkan aku ketika aku tidak menyembah kepadamu karena orang tua aku abai. Dipertanyakan kembali kemudian ya. Itu. Jadi anak ini dalam tanda petik hasil karya orang tua, maka siapapun harus mempertanggungjawabkan karyanya. Itu anak gitu. Jadi anak mampu menjadi investasi bagi orang tuanya, tetapi anak juga mampu akan naudzubillah justru menjadi fitnah, kerikil, lebih dari itu yang mencelakakan, bumerang bagi dirinya. Berarti yang saya tangkap di sini Ustadz, hak dan tanggung jawab anak dan juga orang tua itu saling menghormati dan juga saling menyayangi. Ya, saling menyayangi. Betul sekali Ustadz. Dan yang terakhir untuk pertanyaannya Ustadz, ini berkaitan dengan kurban dan juga generasi milenial sekarang. Melihat fenomena yang ada sekarang, kita tidak sedikit dari milenial itu yang sudah memiliki pendapatan yang lumayan, yang sudah anggaplah content creator, selebgram, youtuber yang pendapatnya tidak main-main juga untuk hasil jumlah pendapatan setiap bulan, setiap tahun. Lalu bagaimana dari pandangan Ustadz sendiri terkait dengan hukum berkurban? Karena melihat memang dari beberapa imam juga, Imam Hambali, Hanafi, Maliki, ada yang berbeda juga dari Imam Hanafi yang wajib ya bagi yang mampu di kekayaan 200 dirham, sementara yang lain sudah muakat. Lalu bagaimana dari pandangan Ustadz sendiri terkait dengan generasi milenial yang sudah memiliki kecukupan juga terkait dengan hartanya, yang berprofesi sebagai content creator, selebgram? Bagaimana menurut Ustadz? Apapun, tadi saya sampaikan bahwa kekayaan itu sesuatu yang dibanggakan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diingatkan bahwa sesungguhnya rezeki yang kita terima itu mutlak dari Allah. Kita hanya bisa berusaha, ya. Karena itu pekerjaan boleh ditiru, tetapi rezeki tidak bisa ditiru. Nah, itu kan. Jadi Allah itu pastikan bahwa Allah itu sengaja tidak memberikan rezeki kepada hambanya itu sama. Yang tidak sama itu bagaimana bisa rata? Agar rata dirasakan banyak orang, maka Allah itu kemudian mengafirmasi ada dengan kata sodako. Sodako itu dalam diskusi kita di podcast ini pernah kita sampaikan, menurut saya artinya komitmen bahwa rezeki yang kita terima itu dari Allah, yang kita terima tidak semata-mata dari Allah untuk kita. Allah itu ingatkan bahwa rezeki siapapun yang kita menerima rezeki itu, siapapun yang menerima rezeki, pastikan sebagian dari kita terima itu adalah milik orang lain. Nah gitu, karena itu harus kita distribusikan. Ya, itu yang ketiga. Yang ketiga tadi saya sampaikan bahwa kita ini harus kemudian punya komitmen bahwa rezeki yang kita terima itu menjadi media, menjadi instrumen untuk kehidupan ukhrawi kita yang lebih kekal. Jadi Allah itu memerintahkan, menciptakan kita agar beribadah. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah, Allah itu memfasilitasi dengan kehidupan dunia. Maka mestinya fasilitas dunia ini ketika kita dapatkan harus kita kembalikan lagi untuk kepentingan ibadah kita kepada Allah SWT itu. Itulah kemudian kita diminta untuk berkorban. Jadi samping tadi itu orang mungkin tidak akan pernah melihat nilai ya, tetapi yang diminta itu bagaimana komitmen, berikan sebagian yang kamu dapatkan dariku itu, kata Allah ya, untuk kamu berikan kepada sesama. Maka ini momen yang luar biasa baik ya, siapapun kita, tidak melihat usia ya, jika telah memiliki kekayaan sendiri, maka yang bersangkutan punya kewajiban moral untuk memberikan korban. Malah Kanjeng Nabi menyuruh siapapun orang sudah memiliki kecukupan untuk membeli binatang korban ya, apakah sendiri-sendiri atau kolektif ya, maka sesungguhnya mereka wajib. Jika tidak, maka jangan deket-deket denganku, kata Nabi. Itu artinya Nabi tidak senang kalau ada orang tidak tahu diri bahwa rezeki dari Allah, maka ketika Allah memintanya harus diberikan lagi, dan itu ibadah, komitmennya kepada Allah, maka mestinya harus diberikan. Maka marilah para milenial ya, siapapun kita yang telah Allah berikan, Allah telah memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang barokah, maka pastikan, Kanjeng Nabi pernah bersabda, mana kosot sedekahun min mal. Korban itu bagian dari sedekah, dan pastikan sedekah itu tidak akan pernah mengurangi
rezeki yang kita terima. Orang mancing tentu umpannya lebih kecil daripada yang akan kita kail itu. Makanya seberapapun itu masih kecil di hadapan Allah. Ya. Karena itu pastikan orang haji tidak akan pernah ada orang melarat karena hajinya kalau memang betul dia ikhlas, niatnya luar biasa, semata-mata komitmen, dan pastikan tidak akan orang menjadi miskin gara-gara dia berzakat. Dan demikian juga tidak ada orang yang terpuruk secara finansial hanya gara-gara yang bersangkutan berkorban. Justru ini adalah memancing rezeki yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gembiralah. Jadi kita komitmenkan korban untuk diri kita masing-masing. Jika tahun ini atau kemarin sudah, maka kita komitmenkan untuk keluarga kita yang lain, agar semua berbagi, semua merasakan. Karena itu yang menarik, yang membedakan dengan akikoh. Kalau akikoh itu kalau bisa diberikan kepada siapapun sekeliling kita ini dalam keadaan matang, kemudian persyaratan korbannya itu jelas ya. Jadi sapi kambing itu yang sudah 2 tahun ke atas. Tapi bedanya kalau akikoh itu kalau bisa tulang-tulang jangan dipotong-potong ya. Itu ada tafaul, ada optimisme agar anak ini tumbuh berkembang sebagaimana mestinya. Kemudian dimasak sedikit agak manis gitu ya, supaya anak ini nanti akan tumbuh kembang menjadi orang yang manis akhlaknya, manis rupanya ya, dan manis rezeki serta manis pengalaman hidupnya dan happy ending ya. Kalau Idul Kurban itu yang kita berikan itu harus dalam keadaan mentah ya, karena itu memberikan pilihan kepada siapapun yang terima, mau dijual atau mau diolah sendiri. Nah, kalau tentu teman-teman yang masih di pesantren ya, karena nggak mungkin ya kemudian dimasakkan bareng-bareng, itu urusan lain, tetapi artinya ini diberikan kepada siapapun orang yang membutuhkan. Dan ini menjadi komitmen kita berempati kepada sesama, dan empati ini adalah bagian dari komitmen kita berorientasi pada ukhrawi. Jadi kita sesungguhnya melakukan apa saja karena Allah ingatkan wabtaghi fima atakallah dar akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, bahwa hidupmu semata-mata itu harus berorientasi pada ukhrawi, dan itu kehidupan yang kekal. Jadi saya tambahkan sedikit Mas, ini orang haji itu loh, begitu kemudian tahun itu diumumkan dia termasuk orang yang dipanggil haji, persiapannya luar biasa. Gubuhnya itu kata orang Jawa itu ya, repotnya luar biasa, mempersiapkan perjalanan hanya sekitar 40 hari. Nah, kita ini mestinya harus mempersiapkan kehidupan kita yang tidak terbatas nanti itu setelah orang itu masing-masing ajalnya tiba. Dan kematian itu pasti. Mengapa yang pasti tidak dipersiapkan secara pasti juga gitu. Dan yang menarik harus dicatat bahwa kematian itu karena ajal itu bisa kepada siapa saja, bahkan yang di dalam kandungan kadang-kadang belum terlahir sudah tidak ada yang terlahir belum lama sudah tidak ada yang usia sekian sampai ada yang di atas ratusan tahun, dan ada orang yang mungkin didahului oleh sakit, ada orang yang tidak sakit ya, ada orang yang dalam aktivitas baiknya mungkin sedang sujud, sedang baca Quran, sedang bekerja untuk keluarganya, macam-macam, kemudian dipanggil. Tidak ada rekam medis yang menyebutkan dia pernah sakit ini, sakit itu. Karena itu kita nggak perlu bertanya mengapa seseorang itu meninggal, ya karena ajalnya tiba. Karena naudzubillah kecelakaan sakit itu merupakan faktor yang biasa menyertai ajal itu tiba. Nah, kita ini nggak tahu ajal kita masing-masing. Ketika Allah memberi kesempatan, ya, kata Nabi itu kan ada igtanim khomsan qabla khomsin, raihlah 5 sebelum 5 yang lain datang itu. Jadi ketika dalam sehatmu sebelum sakitmu, dalam mudamu sebelum masa tuamu, dalam kekayaanmu sebelum masa fakirmu, itu menjadi penting. Jadi untuk berkorban para milenial jangan bicara saya kan masih muda, masih punya orang tua. Betul, itu ya kalau kemudian dia berkesempatan jadi orang tua ya, karena itu hari ini sekarang ketika kesempatan itu datang, mari kita berkorban.
untuk kita, bukan untuk siapa-siapa, karena siapapun orang melakukan kebaikan, berpulang kebaikan itu pada diri. Intinya komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi untuk menunjukkan kasih sayang dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menunggu usia, karena jangan menunggu mati dulu, jangan menunggu tua dulu. Kalau sekarang ada, kenapa tidak sekarang? Jadi milenial pun juga kalau misalnya memang sudah punya kecukupan untuk berkurban, memang disarankan ya Ustaz ya, untuk seperti itu. Terakhir Ustadz, pesan sedikit saja untuk generasi milenial untuk menghadapi ataupun menyambut Idul Adha tahun ini. Ya, kita tadi saya sampaikan, kita syukuri bahwa hari ini di tahun 2023, di tahun 1444 Hijriah ini kita masih berkesempatan mengikuti apa saja ritual yang hari ini kita masuk di dalamnya, momen Idul Kurban. Maka kesempatan ini tidak akan terulang di tahun ini, ada hanya di tahun depan. Karena itu jangan kemudian mengulur waktu. Jadi intinya ketika hari ini kita bisa, mengapa harus lusa? Karena hari ini kita bisa, belum tentu lusa kita bisa. Karena itu manfaatkan hari ini untuk kehidupan kita hari ini dan lusa. Saya kira begitu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk hikmah dan juga pesan untuk para kita generasi muda dan sahabat kampus yang menonton Maliki Podcast pada kesempatan kali ini. Saya juga menambah banyak sekali wawasan terkait dengan hikmah-hikmah yang disampaikan pada hari ini di podcast kali ini. Dan tentunya itu tadi sahabat kampus, hikmah dan pesan untuk generasi muda untuk menyambut Idul Adha pada tahun ini. Semoga di tahun ini tentunya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dalam menjalankan ibadah, menjalankan komitmen kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ustadz telah menyempatkan diri dalam kesibukannya. Harus sempat untuk sesuatu. Ya, harus sempat di Maliki Podcast untuk edisi spesial Idul Adha 1444 Hijriah, dan semoga diberikan kesehatan Ustadz. Amin ya Rabb. Selalu dilancarkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya Arba'in Al-Azhar selaku host untuk Maliki Podcast pada kesempatan kali ini pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.